Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata anakmu kamu adalah dunia. Tapi seringkali dunia itu terasa kosong. Bukan karena kamu tak memberi uang, tapi karena kamu tidak hadir secara jiwa, tidak hadir secara psikologis, tidak hadir secara emosional. Berapa banyak anak yang bertumbuh besar dalam rumah yang lengkap secara fisik, finansial cukup, tapi kosong secara batin, kosong secara kejiwaannya. Rumahnya ada, ayahnya juga ada, tapi jiwanya entah di mana. Inilah yang disebut oleh para ahli psikolog yang dikatakanlah father hunger. Father hunger adalah lapar kasih sayang seorang ayah atau haus akan kasih sayang seorang ayah. Jadi father hunger adalah istilah yang dipakai oleh ahli psikologi, para pakar yang menggambarkan rasa kehilangan dan kekosongan. Kekosongan apa? Kekosongan emosional, kejiwaan dalam diri seorang anak. Karena tidak hadirnya figur ayah secara emosional, secara psikologis, secara kejiwaan. Meskipun secara fisik ada, finansial ayah pun tetap ada, bahkan tercukupi. Anak-anak yang father hunger ini akan merasa tidak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah dihargai, dan tidak pernah dianggap penting oleh seorang ayah. Seorang anak laki-laki pernah berkata kepada kami, ayahku selalu pulang malam, lelah, dan tidak pernah mendengarkanku. Dia membayarkan semua keperluanku, keinginanku dicukupi, tapi dia tidak pernah tahu apa yang aku rasakan. Demikianlah kata seorang laki-laki. Dan ini bukan hanya soal cerita anak yatim, tapi banyaknya anak sekarang yang yatim psikologis, kejiwaan, emosional, yang ayahnya ada tapi jiwanya absen. Apakah dampak yang akan terjadi apabila seorang anak mengalami father hunger? Ada beberapa hal yang mungkin akan dialami. Yang pertama, dia akan haus pengakuan dari luar, kemudian takut ditolak. Yang ketiga, cenderung agresif atau terlalu pasif. Yang keempat, gagal membangun hubungan sehat saat dewasa. Kemudian yang kelima ini rentan kecanduan, pacaran bebas, bahkan mencari figur ayah dalam relasi yang salah. Ini luar biasa nih. Ada satu contoh nyata, yakni ayahnya ini di rumah, tapi dia sibuk bekerja, sibuk main HP, sibuk dengan dunianya sendiri. Setiap kali dia ingin bercerita kepada ayahnya, jawaban ayah bagaimana? Jawabannya nanti ya, ayah lagi capek. Demikian ini yang terjadi. Solusinya bagaimana? Jadilah ayah secara psikologis, bukan hanya sekedar biologis saja. Bukan hanya cari nafkah, tapi hadir dengan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak. Bukan hanya memberi uang jajan, tapi beri juga telinga kita, pelukan kita. Kemudian bukan hanya tanda tangan rapor, tapi dengarkan isi hati anak-anak kita. Anak kita itu butuh dibimbing oleh tangan seorang ayah dan dipeluk oleh jiwa seorang ayah. Jadi luangkan waktu kita sebagai seorang ayah, waktu 10-15 menit sehari. Itulah untuk mendengarkan cerita anak kita, menyentuh mereka dengan cinta, kemudian memberikan afirmasi, memberikan motivasi mereka secara positif sehingga mereka merasa diperhatikan. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai orang ayah? Kalau Anda memang seorang ayah, pulanglah, bukan hanya pulang ke rumah saja, tapi juga pulang ke hati anak-anak kalian. Kalau Anda masih punya ayah, Anda seorang anak, peluk ayah kita, ajak bicara, dan katakan, aku butuh ayah sebagai sahabat, bukan hanya sebagai pemberi uang, sebagai mesin ATM. Insya Allah akan terbangun suasana yang bagus dan mental kita pun bagus. Jangan lupa follow, subscribe, komen, dan likes konten-konten kami tentang psikolog, parenting, dan edukasi tentang jiwa anak dan jiwa orang-orang dewasa. Mari kita lahirkan generasi kuat,
bukan karena mereka kaya saja, tapi karena ayahnya selalu hadir sepenuhnya. Sehingga Indonesia terutama menjadi Indonesia yang terang benderang, sehat jasmani rohani, sehat biologis, dan sehat psikologis. Insya Allah benarnya datang dari Allah, salahnya karena kami sedang belajar untuk menyampaikan kebaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.